Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jalan untuk mencapai keselamatan adalah dengan menaati hukum Tuhan. Kesepuluh perintah Allah yang diberikan kepada Musa menyampaikan hukum kodrat yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati nurani kita manusia. Misalnya, seseorang dalam hatinya pasti sudah tahu bahwa membunuh atau berbohong atau mencuri itu adalah dosa. Maka hukum kodrat yang dinyatakan dalam ke-10 perintah Allah tidak mungkin menjadi usang, menjadi kuno, atau perlu disesuaikan dengan kehendak manusia ataupun perubahan zaman. Dalam ke-10 perintah Allah itu yang tertulis di atas 2 loh batu, kita mengetahui terdapat 2 macam perintah. Ketiga perintah pertama adalah perintah untuk mengasihi Tuhan, sedangkan perintah ke-4 sampai ke-10 adalah perintah untuk mengasihi sesama. Maka kedua jenis perintah ini akan ditekankan kembali oleh Yesus sebagai hukum yang terutama, di mana tergantung seluruh hukum yang diajarkan oleh para nabi. Saudara-saudari terkasih, prioritas pertama bagi kita umat beriman adalah mengasihi Tuhan. Kemudian pada tempat yang kedua, mengasihi sesama sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang meminta agar kita berbuat demikian. Santo Agustinus mengatakan, kasih kepada sesama merupakan konsekuensi kasih kita kepada Tuhan, karena manusia adalah gambaran Allah. Maka jika kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi sesama, karena kita memandang mereka sebagai saudara, sebagai saudari di dalam Tuhan yang sama-sama ditebus oleh Kristus. Namun, tentu saja kasih kepada sesama tidak berdiri sendiri, tidak terlepas dari kasih kepada Tuhan. Sebab jika demikian, malah sebaliknya, kita melanggar perintah yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Saudara-saudari terkasih, melalui perintah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita mengetahui suatu prinsip yang lain yang diajarkan dalam Injil, yaitu hukum Tuhan bukanlah sesuatu yang negatif. Jangan ini, jangan itu, tetapi sesuatu yang positif. Kasihilah. Oleh karena itu, kekudusan yang merupakan panggilan hidup kita tidak untuk diartikan asal saya tidak melakukan dosa ini, dosa itu, tetapi untuk diartikan saya harus melakukan sesuatu yang baik, yaitu untuk menghasilkan buah-buah di dalam bentuk kasih kita kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, dari perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, kita mengetahui bahwa sesama kita adalah siapapun juga, tanpa pembedaan dari suku atau agama apapun, yang memerlukan bantuan kita. Dan kasih ini bukan terlihat dari bagaimana kita mengasihinya, seperti merasa kasihan atau mempunyai perasaan simpati, bukan. Tetapi kita harus berani
melakukan sesuatu yang nyata, yaitu untuk melayani mereka, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan kita. Jadi saudara-saudari terkasih, kita umat beriman harus mempunyai kasih yang semacam ini, yang peduli kepada kebutuhan orang lain, terutama jika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Salah satu cara untuk menyatakan kasih kepada sesama adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan belas kasih yang semuanya ada 14 macam. 7 hal secara rohani dan 7 hal lainnya secara jasmani. Perbuatan kasih secara rohani yang dapat kita lakukan kepada sesama kita yang membutuhkan adalah untuk membantu mereka kepada pertobatan. Kemudian untuk mengajar mereka yang tidak tahu, untuk membantu menguatkan mereka yang ragu-ragu, untuk menghibur mereka yang berduka, untuk dengan sabar menerima kesalahan atau kekurangan orang lain, lalu untuk mengampuni kesalahan dan untuk mendoakan mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sedangkan 7 perbuatan kasih secara jasmani yaitu memberi makan mereka yang kelaparan, memberi minum untuk mereka yang haus, memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang, memberikan tumpangan tempat tinggal kepada mereka yang tidak punya rumah, mengunjungi mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang ada di dalam penjara, dan terakhir menguburkan orang yang meninggal dunia. Saudara-saudari terkasih, di antara perbuatan kasih yang menyangkut rohani dan jasmani ini, tentu yang rohani mempunyai tempat yang lebih utama, walaupun yang jasmani juga bukannya tidak penting, sebab perbuatan kasih yang menyangkut rohani berkaitan dengan membawa seseorang kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, dalam refleksi kita, bisa jadi Yesus mengajarkan perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada waktu itu, di mana orang lebih menghindari diri terhadap apa yang disebut dengan hal-hal yang najis. Imam dan orang Lewi tidak yakin bahwa orang yang terluka itu masih hidup atau sudah mati, maka mereka menghindarinya karena menganggap orang itu akan mati. Mereka menghindarinya agar tidak dianggap najis. Namun Yesus mengajarkan bahwa hukum kasih kepada berada di atas segalanya dan di atas segala hukum ritual. Sebab justru di dalam kasih kepada sesamalah seseorang dapat menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Memang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama merupakan hakikat dari kekudusan yang kepadanya kita semua dipanggil. Amin.